Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Puji syukur kita panjatkan pada Allah. Selawat dan salam semoga tercurah pada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, subuh hari ini kita kembali mengkaji bahasan rutin kita dari kitab atau buku Harta Haram Muamalat Kontemporer karya Ustazuna Dr. Irwandi Tarmizi. Tema kita pagi ini hadiah komersial. Ini kita akan lihat apa maksudnya. Namun ini masih seputar jual beli gharar. Yang di dalamnya itu ada ketidakjelasan. Nanti kita lihat hukumnya seperti apa. Dan juga kalau sempat waktu kita bahas ada cenderamata atau souvenir. Kemudian hadiah promosi. Cenderamata atau souvenir kemudian hadiah promosi. Baik, silakan untuk dibaca di buku Harta Haram Muamalat Kontemporer, bisa dilihat di halaman 308 cetakan ke-22. Di cetakan ke-22 halaman 308. Monggo. Hadiah komersial. Di antara maqasid syariat Islam yakni menciptakan rasa saling kasih, saling sayang dan saling mencintai antara sesama hamba Allah pengikut Nabi akhir zaman. Salah satu faktor yang dapat menimbulkan saling kasih dan mencintai yaitu berbagai rezeki dalam bentuk sedekah atau hadiah kepada saudara seiman. Jadi kita dianjurkan untuk berbagi. Bisa dalam bentuk sedekah atau hadiah. Ya, terus. Sedekah yaitu sesuatu yang diberikan kepada orang lain yang membutuhkan atau fakir miskin tanpa mengharap imbalan. Sedekah yaitu sesuatu yang diberikan kepada orang lain, ya, orang lain yang membutuhkan. Ya, kepada orang lain yang membutuhkan tanpa mengharap imbalan. Ya, terus hadiah. Hadiah yaitu sesuatu yang diberikan kepada orang lain tanpa imbalan dengan tujuan mempererat hubungan atau sebagai penghormatan, dan orang yang diberi hadiah bukanlah orang dalam ekonomi sulit. Nah, kalau bedanya ya sedekah, kalau sedekah itu diberikan kepada fakir miskin. Fakir miskin tanpa mengharap imbalan. Tanpa mengharap imbalan. Sedangkan kalau hadiah ini diberikan kepada orang lain, bentuknya itu penghormatan, mempererat hubungan, ya, mempererat hubungan atau penghormatan. Sedangkan orang yang diberi bukanlah orang dalam ekonomi sulit. Bukanlah orang yang dalam ekonomi sulit. Ya, terus. Tindakan saling berbagi hadiah dianjurkan oleh Rasulullah SAW dalam sabdanya, Tindakan berbagi hadiah ini dianjurkan oleh Rasulullah SAW dalam sabdanya, an Abi Hurairah ani Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul tahadu tahabbu. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, salinglah memberikan hadiah, niscaya kalian akan saling mencintai. Salinglah beri hadiah, maka kalian itu akan saling mencintai. Salinglah beri hadiah, maka kalian itu akan saling mencintai. Ya, terus. Dan untuk menjaga perasaan pemberi hadiah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan agar orang yang diberi tidak menolaknya. Beliau bersabda,
Ajibud da'i wa la taruddul hadiyata. Hadirilah undangan dan jangan tolak hadiah. Hadis riwayat Ahmad. Nah, jangan tolak hadiah. Ya, bahasa kita itu ya nanti nolak rezeki gitu, ya. Ada orang yang beri ya sudah diterima saja. Mungkin ada hadiah yang kita kurang senangi. Ada hadiah yang kita ini mampu beli seperti itu, kok dikasih kita hadiah gitu. Ya tetap diterima. Ya, karena ini bentuk kasih sayang, bentuk penghormatan dari orang lain ya seperti itu. Terus Aisyah radhiyallahu anha juga meriwayatkan bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam menerima hadiah dan membalasnya. Hadis riwayat Bukhari. Aisyah itu katakan Rasulullah SAW menerima hadiah. Ya, beliau menerima hadiah. Kalau sedekah beliau tidak terima. Beliau menerima hadiah dan membalasnya. Terus Sekalipun terkadang hadiah yang diberikan tidak terlalu berharga, tetap dianjurkan untuk menerimanya. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menerima hadiah sekalipun kikil kambing. Nah, Nabi SAW menerima hadiah sekalipun kikil kambing. Coba lihat di sini. Lau du'itu ila dhira'in au qura'in la ajabtu walau uhdiya ilayya dhira'un au qura'un la qabiltu. Aku akan menghadiri undangan sekalipun untuk makan kikil kambing, kaki depan atau kaki belakang, dan aku menerima hadiah sekalipun kikil kambing, kaki depan atau kaki ke belakang. Hadis riwayat Bukhari. Jika dalam undangan itu disajikan cuma kikil kambing, kaki depan atau kaki belakang, beliau terima. Ketika ada yang kasih hadiah kikil kambing atau ya, kaki depan atau kaki belakang juga beliau terima. Ya. Ini tanda Nabi SAW menerima hadiah sebagaimana hadis yang disebutkan sebelumnya. Hadirilah undangan dan jangan tolak hadiah. Terus di era modern? Di era modern, para pedagang memanfaatkan pemberian hadiah untuk menarik konsumen sebanyak mungkin agar keuntungan yang diperoleh semakin besar. Ya, cara pembagian? Cara pembagian hadiah pun dibuat beraneka ragam. Beli satu dapat dua, diskon harga di setiap musim tertentu, door prize, undian berhadiah, puzzle, potongan gambar yang dikumpulkan dari barang yang dibeli, ataupun mengumpulkan huruf-huruf sehingga membentuk kata yang diinginkan, hadiah tunai dalam setiap kemasan, dan lain sebagainya. Ya, jadi kita sering ketemukan dalam produk-produk juga ada hadiah seperti itu. Ya, terus? Seorang muslim tentu ingin mengetahui hukum hadiah komersial ini, karena dalam beberapa bentuknya mirip dengan judi dan mengandung gharar. Nah, nanti kaitannya dengan hadiah komersial ini, ya, hadiah komersial ini bisa jadi mengandung judi, atau bisa jadi mengandung gharar. Nah, coba kita lihat dulu yang pertama, cindramata atau souvenir, dibaca. Cindramata atau souvenir. Banyak para pedagang dan pengusaha membuat cindramata dalam bentuk kalender, gantungan kunci, cangkir, buku catatan harian, pena, dan alat tulis lainnya untuk dibagikan cuma-cuma kepada setiap pembeli dan pelanggan sebagai kenang-kenangan dan untuk mempromosikan usaha atau barang mereka. Ya, terus? Pada saat penerima hadiah membutuhkan barang atau jasa yang dipromosikan, mereka langsung ingat dan akan menghubungi pemberi hadiah karena alamat lengkap perusahaan pemberi tertera pada cindramata yang dibagikan. Ya. Hadiah jenis ini termasuk hibah, boleh diterima kecuali hadiah digunakan untuk kepentingan haram seperti asbak rokok dan kalender yang bergambar wanita yang tidak menutup aurat, atau hadiah tersebut berasal dari perusahaan yang bergerak di bidang haram seperti kalender dari bank riba, karena hadiah tersebut bagian dari promosi untuk menggunakan barang atau jasa pemberi hadiah. Nah, jadi yang masalah di sini berarti souvenir dari sisi bentuknya dan kegunaannya ya. Asbak rokok. Ini bahkan bukan hanya untuk tujuan komersil barang ini. Ya, bisa jadi ada jadi souvenir nikah. Ya. Juga sini kalender yang ada gambar perempuan. Kalender ada gambar perempuan. Yang tidak menutup aurat, atau ada lagi hadiah dari
dari perusahaan yang bergerak di bidang haram. Di sini disebut oleh Ustaz Irwandi hadiah dari bank riba. To the point aja langsung. Kenapa? Karena hadiah tersebut bagian dari promosi riba. Ya, ini bagian dari promosi riba. Asalnya yang lainnya boleh diterima, ya. Kalau yang lainnya itu asalnya souvenir kayak gini boleh diterima. Boleh diterima ya, dianggap sebagai hibah tadi ya. Karena sebagai hibah ya, terus. Hadiah promosi. Nah, sekarang hadiah promosi. Ya, baca. Hadiah promosi terkadang diberikan oleh sebuah perusahaan sebelum pembelian barang dalam bentuk contoh barang atau sampel dengan tujuan memperkenalkan barang dagangannya kepada calon konsumen. Andai kata konsumen menginginkan barang dalam jumlah besar, dia telah melihat contohnya. Hukum hadiah ini boleh karena termasuk hadiah atau hibah yang dibolehkan. Hukum hadiah ini boleh karena termasuk hadiah atau hibah yang dibolehkan. Ya, terus. Bila calon pembeli berpedoman kepada contoh dan tidak menyaksikan barang yang akan dibelinya, apakah jual beli ini dibolehkan? Jadi dia dapat contoh tadi, sampel tadi. Ini konsumen dapat contoh barang sampel. Nah, sekarang pertanyaannya, bila calon pembeli berpedoman kepada contoh dan tidak menyaksikan barang yang akan dibelinya, apakah jual beli ini dibolehkan? Ya, terus. Para ulama berbeda pendapat tentang jual beli barang berdasarkan contoh. Pendapat pertama, para ulama berbeda pendapat tentang jual beli barang ini ya. Sekarang kita bahas jual beli barang. Berdasarkan contoh. Ya, terus. Pendapat pertama, jual beli ini tidak sah karena termasuk jual beli yang mengandung unsur gharar, di mana barang yang dibeli tidak disaksikan dalam akad dan contoh yang diperlihatkan belum tentu sama seperti barang yang dibeli. Ini merupakan pendapat yang terkuat dalam mazhab Hambali. Ya, terus pendapat kedua. Jual beli ini hukumnya boleh. Ini merupakan pendapat mayoritas para ulama mazhab karena unsur ketidakjelasan atau gharar dalam barang yang merupakan objek akad telah tiada. Dengan cara melihat barang contohnya dengan syarat barang yang hendak dijual sama persis spesifikasinya dengan contoh yang diperlihatkan. Terus. Wallahu alam. Pendapat yang membolehkan jual beli barang berdasarkan contoh adalah pendapat yang terkuat. Karena untuk dewasa ini, kemasan barang dengan contoh telah menjadi ukuran mutu sebuah barang. Dengan demikian, unsur gharar dalam barang objek akad dapat diminimalkan. Nah, boleh. Dan saat ini, gharar itu bisa ditiadakan atau diminimalkan. Saat ini gharar bisa diminimalkan. Ya, terus. Hadiah promosi yang dijanjikan dengan berbelanja nominal tertentu. Hadiah promosi dengan berbelanja nominal tertentu. Ya. Terkadang hadiah promosi diberikan oleh sebagian supermarket dan toko besar dengan menjanjikan bagi pembeli jika berbelanja di toko mereka di atas nominal tertentu akan diberi hadiah menarik yang tidak dijelaskan ciri-ciri fisiknya. Hal ini bertujuan untuk menarik pembeli sebanyak mungkin. Ya. Jadi hadiah promosi yang dijanjikan dengan berbelanja nominal tertentu. Sekarang kita bahas hadiah promosi berarti. Ini kalau berbelanja nominal tertentu. Ini orang-orang yang suka belanja, terutama ibu-ibu ini hafal seperti ini. Berbelanja nominal tertentu. Terus. Setelah konsumen berbelanja di atas nominal yang disyaratkan, pembeli menunjukkan lembaran tanda pembayaran ke bagian yang bersangkutan dan menukarnya dengan hadiah. Hadiah yang diberikan terkadang berupa piring, cangkir, dan peralatan rumah tangga lainnya. Terus. Para ulama kontemporer berbeda pendapat tentang hukum hadiah ini.
Ya. Pendapat pertama, sebagian ulama kontemporer seperti Syekh Dr. Abdullah Al-Jibrin rahimahullah dan Syekh Dr. Shalih Al-Fauzan mengharamkan pemberian hadiah dengan cara ini. Ya, dalil pendapat ini? Dalil pendapat ini bahwa harga dari hadiah yang dijanjikan telah dihitung pada saat pembayaran barang yang dibeli. Andai kata nominal yang disyaratkan Rp500.000, maka hakikatnya dia membeli barang seharga Rp480.000 dan Rp20.000 lagi disisihkan untuk harga hadiah yang dijanjikan. Dengan demikian, sesungguhnya hadiah adalah bagian dari barang yang dibeli dan bukan murni hadiah. Dan ini termasuk jual beli gharar. Karena di sini jual beli gharar ya, karena tadi ini sebenarnya include. Jadi harga 500.000 tadi include di dalamnya itu harga barang plus hadiah tadi. Jadi ada gharar dalamnya. Coba lihat yang dimaksud gharar di sini apa? Karena hadiah atau barang yang dibeli tidak jelas. Bisa jadi berbentuk piring, gelas, sendok, baju, kaos, dan lain sebagainya. Ya. Karena hadiah bentuk ini termasuk jual beli gharar, maka hukumnya haram. Ya. Selain mengandung gharar, cara ini juga dapat merugikan pedagang lain yang tidak memberikan hadiah promosi, terutama pedagang kecil. Rasulullah SAW bersabda, "La darara wala dirara." Tidak boleh melakukan perbuatan yang membuat mudarat bagi orang lain, baik permulaan ataupun balasan. Ya, baik memulai ataupun membalas ya. Terus Tanggapan, hadiah yang diberikan tidak diambil dari pembayaran barang, karena nilai barang pada saat pembagian hadiah dan pada saat tidak ada hadiah tetap tidak berubah. Ini berarti bahwa hadiah tidak ditarik harganya dari barang yang dibeli. Nah, kalau di sini Ustaz Ikhwandi sebutkan, ternyata kalau hadiah diberikan ini tidak diambil dari pembayaran barang, karena nilai barang, ya, nilai barang pada saat pembagian hadiah dan pada saat tidak ada hadiah tetap sama, nilai barang tetap sama. Dengan adanya hadiah atau tidak. Ya, terus Adapun cara ini dapat merugikan pedagang lain yang tidak memberikan hadiah, maka alasan ini tidak dapat dibenarkan, karena setiap pedagang memiliki cara tersendiri untuk menarik para pelanggan. Mungkin dengan cara mengantar barang ke alamat tanpa ditarik imbalan, atau fasilitas barang yang dibeli dapat dikembalikan dalam tenggang waktu tertentu yang dinamakan khiyar syarat, dan lainnya. Jadi, hadiah bukanlah satu-satunya cara untuk menarik pembeli. Sebagaimana khiyar syarat tidak dapat diharamkan karena merugikan pedagang lain yang tidak menggunakannya, maka hadiah juga tidak dapat diharamkan. Karena pada dasarnya hadiah hukumnya mubah. Nah, jadi kalau ini ditemukan pada pedagang A, tidak pada pedagang yang lainnya ya. Memang seperti itu trik dalam dagang ya, karena ada yang beli juga keunggulan misalnya, oh nanti barang ini siap diantar sampai rumah gitu. Nah, itu wajar saja, atau dikasih khiyar syarat. Silakan ini bawa barangnya dulu ya, dia sudah bayar, bawa. Jadi kalau ada apa-apa nanti 3 hari lagi bisa datang lagi ke sini gitu, dicoba dulu gitu. Nah, itu juga dibolehkan khiyar syarat namanya. Jadi ada yang tawarkan dengan cara-cara yang halal ya, dan itu tidak masalah. Bukan berarti nanti ada yang tidak tawarkan ini dia rugi juga, enggak. Itu strategi bisnis seperti itu ya. Bisa juga ada yang tekan harga jadi murah, modalnya sekian, dia cuma ambil untung sedikit ya. Nah, ini dalam berbisnis boleh seperti itu. Ya, terus. Pendapat kedua, Syekh Muhammad Al-Utsaimin rahimahullah membolehkan pemberian hadiah dengan cara ini. Beliau berkata, bila harga barang yang dijual oleh pedagang yang menjanjikan hadiah untuk pembeli yang nominalnya belanjanya di atas sekian sama dengan harga yang dijual oleh pedagang lain yang tidak memberikan hadiah, maka hukumnya boleh. Ya, terus. Pendapat ini didasarkan kepada hukum muamalat bahwa pada prinsipnya halal kecuali terdapat hal-hal yang diharamkan. Dalam pemberian hadiah cara ini tidak terdapat larangan karena hadiah yang diberikan murni hadiah dan tidak mengapa terdapat gharar dalam akad hadiah. Wallahu alam, dari tinjauan dalil pendapat yang membolehkan memberi dan menerima hadiah dengan cara ini lebih kuat. Jadi tinjauan yang tepat ini boleh ya.
memberi dan menerima hadiah dengan cara promo seperti ini. Boleh memberi dan menerima hadiah. Terus, hadiah promosi langsung. hadiah promosi langsung. Boleh memberi dan menerima hadiah seperti ini ya. Nah, sekarang Ustaz Irwandi bahas hadiah promosi langsung. Ya, silakan. Terkadang hadiah yang diberikan oleh pedagang kepada pembeli diikat dengan barang, lalu dijual seharga satu barang dan satunya lagi hadiah, atau diikat 3 barang dan dijual seharga 2 barang. Biasanya hadiah seperti ini diiklankan dengan beli 1 dapat 2, atau beli 2 dapat 3. Beli 1 dapat 2, buy one, get 2. Beli 1 dapat 2. Ya, terus. Cara pemberian hadiah seperti ini selain untuk menarik pembeli juga bertujuan mempertahankan harga barang. Ya. Terkadang juga bertujuan untuk menghabiskan barang yang tersimpan lama di gudang dan telah mendekati masa kadaluarsa. Ya. Pemberian hadiah dengan cara ini hukumnya boleh karena sekalipun harga hadiah telah dihitung dan dimasukkan ke dalam harga barang yang lain, akan tetapi barang dan harganya jelas tidak terdapat unsur gharar. Dengan demikian, hukum hadiah bentuk ini kembali kepada hukum asal muamalat, yaitu boleh. Berarti kesimpulannya promosi langsung seperti ini, beli 1 dapat 2 ya. Atau beli 2 dapat 3. Nah, itu hukumnya boleh. Ya, terus. Hadiah yang diberikan dengan cara melengkapi gambar, mengumpulkan huruf, atau mengumpulkan kemasan. Ya, terus. Terkadang hadiah diberikan dengan cara perusahaan produsen barang memotong gambar mobil menjadi beberapa bagian. Setiap bagian diletakkan ke dalam kemasan barang. Pembeli yang berhasil mengumpulkan seluruh potongan gambar hingga lengkap membentuk gambar mobil berhak mendapatkan mobil dari perusahaan. Juga terkadang dengan meletakkan huruf-huruf tertentu pada setiap kemasan barang dan pelanggan diminta untuk mengumpulkan huruf-huruf sehingga membentuk kalimat tertentu. Juga terkadang dengan mengumpulkan bungkus kemasan barang yang dijual dalam jumlah tertentu. Ya, terkadang hadiah diberikan dengan cara perusahaan produsen itu, ini dulu produk-produk dulu mungkin ya, atau ini produk anak-anak misalnya. Ada memotong gambar mobil menjadi beberapa bagian, setiap bagian diletakkan ke dalam kemasan barang. Pembeli yang berhasil mengumpulkan seluruhnya itu nanti hingga lengkap, atau mungkin ada kumpulan huruf dia dapati lengkap, maka nanti dia dapati hadiah di situ. Nah, hukum beli barang ini dengan tujuan kayak tadi bagaimana? Coba lihat. Hukum membeli barang ini dengan tujuan selain mendapat barang juga mendapat kesempatan untuk mendapatkan hadiah mobil adalah haram. Ya. Terus. Berdasarkan dalil-dalil berikut ini. Yang pertama, pemberian hadiah dengan cara seperti ini termasuk qimar dan gharar. Karena pembeli barang atau pengguna jasa mengeluarkan uang untuk membeli barang dan potongan gambar. Pada waktu pembelian, dia tidak dapat memastikan apakah akan mendapatkan potongan gambar yang dicarinya atau tidak. Jika mendapatkan potongan gambar, ia beruntung. Dan jika tidak mendapatkannya, jelas ia rugi. Spekulasi jenis ini termasuk gharar dan qimar yang disepakati oleh para ulama haram hukumnya. Nah, kemudian ada tanggapan di sini, ada yang mungkin menanggapi. Ya. Tujuan utama pembeli pada saat membeli adalah barang. Adapun hadiah hanyalah sebagai pengikut. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa gharar yang terdapat pada akad dengan status pengikut tidak diharamkan. Maka membeli barang sambil mendapatkan kesempatan meraih hadiah tidaklah dilarang. Dan juga tidak ada untung rugi dalam hal ini. Karena jika pembeli tidak mendapat potongan gambar, ia telah mendapatkan barang dengan harga normal tanpa dirugikan. Dan jika mendapatkan potongan gambar, ia telah beruntung dengan mendapatkan barang yang ditambah keuntungan mendapat hadiah. Nah, sekarang jawaban tanggapan lagi. Jawaban atas tanggapan. Tidak benar tujuan untuk mendapatkan potongan hanya sekedar pengikut. Terlebih lagi, jika hadiah yang diinginkan bernilai mahal seperti mobil, tentu keinginan untuk mendapatkan potongan gambar tidak kalah dengan keinginan untuk mendapatkan barang.
Kemudian kegagalannya memperoleh potongan gambar dianggap rugi sekalipun tetap mendapatkan barang karena telah hilang kesempatan meraih hadiah yang diinginkan. Nah, karena di sini mereka beli barang terus inginkan itu ada hadiah tadi, ya. Dan kan tadi kadang itu kumpulkan apa, bungkus, ada kumpulkan huruf-huruf, ya. Dan ini hadiahnya cukup besar nih. Ada kemasan barang, ada huruf-huruf tertentu. Ya, itu dikumpulkan. Jadi dia sengaja beli barang untuk tujuan itu. Maka sini jawaban tanggapannya ini dari ada yang menanggapi di sini jawabannya adalah tidak benar tujuan untuk mendapatkan potongan hanya sekadar untuk pengikut saja. Ini bukan pengikut, dia jadikan tujuan pokok ya. Beda kalau yang tadi kita bahas yang hadiah promo atau hadiah cenderamata tadi, kita ingin beli barang pokoknya gitu. Tapi kita dapat hadiah tadi. Ada mungkin beli sabun, dapat hadiah gelas, dapat hadiah piring. Itu pengikut namanya. Namun kalau ini pokoknya dia beli itu untuk dapat nanti dapat undian berhadiah mobil tadi. Nah, sini kata Ustaz Irwandi, tentu keinginan untuk mendapatkan potongan gambar tidak kalah dengan keinginan untuk mendapatkan barang. Ya, kemudian kegagalannya memperoleh potongan gambar dianggap rugi dia. Ya, ketika beli, oh aku nggak dapat, nah rugi dia. Dan kan untung hanya dapat potongan gambar tadi ya. Ya, karena telah hilang kesempatan meraih hadiah yang diinginkan. Terus alasan yang kedua. Pemberian hadiah dengan cara ini mengajarkan masyarakat hidup mubazir, membeli barang melebihi kebutuhan untuk dia dan keluarganya. Hal ini ia lakukan karena berharap akan menemukan potongan gambar atau huruf lainnya pada kemasan yang dibeli berikutnya. Semakin banyak ia membeli, semakin besar kesempatan untuk memenangkan hadiah. Iya. Jadi di sini tanggapan dari Ustaz Irwandi dua. Ya. Yang pertama berarti di sini ada gharar ya. Intinya ada gharar dan qimar. Sejatinya itu judi sebenarnya, gharar dan qimar. Kemudian yang kedua, ini mengajarkan hidup boros, tabzir. Menjadikan hidup boros atau israf. Tabzir dan israf. Terus. Allah telah melarang gaya hidup mubazir. Allah berfirman, Wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. dan janganlah kamu berlebih-lebihan, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Al-An'am ayat 141. Allah berfirman, Wala tubadziru tabzira wala tubadzir tabzira innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan, dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya. Al-Isra ayat 26-27. Syekh Al-Utsaimin rahimahullah berkata, bentuk lain dari pemberian hadiah yaitu dengan cara gambar mobil dibagi dua. Satu gambar bagian mobil dimasukkan ke dalam salah satu kemasan barang dan potongan gambar lainnya tidak diketahui apakah dimasukkan ke dalam kemasan lain atau tidak sama sekali. Sekalipun dimasukkan ke dalam kemasan barang lain, hukumnya tetap haram karena pembeli membeli satu kemasan lalu mendapatkan gambar salah satu bagian mobil, ia akan terus membeli barang. Ia berharap akan menemukan gambar bagian lainnya dan memenangkan hadiah mobil. Padahal satu kemasan saja sudah mencukupi kebutuhan dia dan keluarganya. Dan kenyataannya ia tidak menemukan potongan lainnya. Ia telah rugi karena telah mengeluarkan uang yang banyak untuk membeli berkotak-kotak barang dan ia tidak mendapatkan yang diinginkan. Ini termasuk gharar atau spekulasi dan membuang-buang harta. Dan hukum perbuatan ini adalah haram. Nah, wallahu a'lam bishawab. Berarti yang kedua ini haram. Berarti tadi kita sudah bahas ada 3 macam bentuknya ya. Yang pertama ini kita bahas secara umum hadiah komersil. Ya, ada souvenir di situ cenderamata. Kita beli dapat gelas, dapat piring, asalnya boleh. Kecuali kalau situ ada asbak rokok, kalender dari bank riba ya. Itu termasuk promosi riba di situ. Ya, tidak dipakai lebih baik. Terus ada hadiah promosi. Ya, ada hadiah promosi. Hadiah promosi asalnya boleh. Saat ini gharar bisa diminimalkan. Terus yang ketiga,
dia promosi langsung, beli satu buy one get two, beli satu dapat dua. Nah, tadi boleh hukumnya ya. Terus yang terakhir tadi, sekarang beli kemasan ini ada bagian-bagian tertentu atau pengumpulan huruf. Misalnya huruf, kumpulkan nanti siapa yang dapatkan huruf, misalnya rumah Isa. Ya. Nanti huruf R ada di bungkusan mana, U di mana, M di mana, A di mana gitu. Dibuat dalam 1000 bungkus. Ya. 1000 bungkus yang cuma ada huruf-huruf tadi itu cuma di bungkusan tertentu saja. Nah, orang tertarik lagi beli lagi, tertarik lagi beli, atau potongan gambar, susun gambar ini jadi utuh, ya. Ya, yang dapat itu ya dia baru beruntung. Kalau tidak dapat dia berusaha beli lagi. Nah, tadi catatannya dari Syekh Ibnu Utsaimin juga sebenarnya dari Ustadz Irwandi sebutkan kalau dari Syekh Utsaimin tadi, kadang dia beli produk ini bukan kebutuhan dia, ya. Dia beli lagi untuk tujuan itu. Dan ini unsur gururnya dan kimarnya di situ. Maka yang senang belanja kemudian dengan tujuan seperti itu harap memperbaiki niat dan memperbaiki muamalahnya. Wallahu alam bishawab. Baik, demikian. Silahkan jika ada yang mau bertanya. Kami buka lewat 3 jalur. Yang pertama lewat telepon langsung di 0812 281 851 31. Sekali lagi di 0812 281 851 31. Terus yang kedua ya di Zoom nanti lewat WA dulu kemudian nanti lewat Zoom. Ya silakan. Ada telepon. Ya, telepon silakan. Aku mau tanya Ustaz di luar tema. Ya, silakan. Soal Shopee Pay, karena dulu kan nggak paham ya kalau Shopee Pay itu riba kalau memakai bonus-bonusnya. Ya. Nah, dulu itu makanya untuk mendapatkan free ongkirnya, walaupun dulu itu nggak serta-merta mau masukkan deposit. Jadi kalau mau beli barang baru pakai Shopee Pay gitu. Padahal kan itu juga termasuk nggak boleh. Nah, sekarang itu kalau mau tobatnya itu di situ karena yang dulu itu masih ada sisa saldo sekitar 38.000. Nah, sisa ini dibiarkan saja untuk menutup free ongkir dulu yang terpakai, ataukah kita juga harus menambahkan saldo ke situ untuk membayarkan free ongkir yang dulu kita pakai gitu? Ya, dulu sudah terjadi gitu ya. Masih kan ada rekapannya tuh di Shopee, akun Shopee-nya kan ada, ini pakai Shopee Pay berapa kali, free ongkirnya berapa kali kan tahu. Nah, kita tuh yang sisa 38.000 dibiarkan saja untuk menutup yang dulu, apa sekalian juga ditambahkan yang baru? Misalnya dulu pakai 100 kali gitu misalnya kan, satu kali pakai kan 10.000 misalnya, dikalikan aja. Jadi 38.000 nanti ditambahkan yang sisanya yang dulu itu. Soalnya kalau biarkan aja yang 38.000 aja. Soalnya kalau diendapkan situ Ibu makmurkan pihak Shopee nanti, Bu. Iya, makanya kalau 38.000 itu ditarik kan bisa kan. Tapi kalau ditarik itu syaratnya kan kita harus mengirimkan foto KTP sama foto selfie kita. Sedangkan kalau awal kayak ada bantuan untuk mengupload foto selfie gitu. Kalau itu memang tujuannya untuk itu. Kalau gitu ini aja beli barang dengan akun tersebut, terus nanti Ibu ganti yang dulu, kesalahan yang dulu itu Ibu keluarkan kasih fakir miskin langsung. Oh, sisanya langsung disedekahkan aja. Iya, jadi nggak pakai potong dari saldo. Berarti saldonya yang 38 itu dipakai untuk belanja lagi? Iya. Tapi nggak pakai Shopee Pay ya, pakai yang normal misalnya? Iya, pakai yang normal. Terus yang dulu pernah dipakai terus diganti untuk diniatkan untuk yang lain? Iya, sebentar, Shopee Pay tadi dimanfaatin kan ketika belanja. Terus dapat ongkir itu karena ada saldo di situ atau karena Ibu belanja biasa tanpa ada saldo? Jadi kayak dia kan kalau Shopee ada sistem voucher ya, voucher untuk free ongkir. Nah, untuk mendapatkan voucher free ongkir itu kita harus bayar pakai Shopee Pay. Ya, terus harus punya saldo dulu. Ngisi Shopee Pay-nya pas mau beli gitu. Jadi nggak serta-merta saya harus ngedapin deposit dulu. Iya, terus? Jadi saya kalau mau beli barang A, terus klaim voucher free ongkirnya, terus karena emang syaratnya dari Shopee Pay, harus pakai Shopee Pay, jadi saya
pakai Shopee itu. Walaupun tanpa ada saldo ya. Cuma transfer saja. Jadi kalau pas mau beli barang itu baru saya ngisi Shopee gitu. Karena punya saldo di situ baru dapat diskon. Ya, jadi syaratnya dia kalau kita mau dapat free ongkir, bayarnya lewat Shopee gitu. Jadi walaupun emang kita niatnya nggak deposit, cuman lewat ke Shopee dulu karena otomatis. Iya, berarti kan isi saldo dulu di situ kan? Berarti nggak boleh. Walaupun niatannya emang nggak untuk deposit secara numpuk itu kan. Iya, namun karena ada yang ditumpuk sementara, walaupun tarik langsung gitu, tapi ya kayak gitu nggak boleh. Maksudnya tiba juga kan itu. Iya, itu masalah. Berarti solusinya kayak tadi betul yang saya sebutkan tadi. Oke. Iya. Yang kedua untuk BPJS yang mandiri itu Ustadz, Iya. kan nggak boleh kan ya. Tapi karena sudah menjadi anggota dan nggak bisa, kalau mau keluar itu kan keanggotaannya seumur hidup saya meninggal ya Ustadz. Nah, kalau mau bertobat dari BPJS Mandiri itu gimana ya Ustadz? Apakah kita sengaja nggak bayar itu biar udah kan nggak pakai BPJS Mandiri, kita pakai sendiri. Tapi kan kalau kita nggak bayar otomatis kan jadi kayak dianggap tunggakan gitu. Itu gimana ya Ustadz enaknya? Ya sudah, nggak usah bayar aja Bu. Terus berikutnya nggak usah pakai lagi BPJS. Oh gitu aja ya Ustadz? Iya. Banyak, kemarin ada kasus-kasus juga yang tanya ke saya langsung. Dia punya beban karena tagihan ada 2 atau 3 tahun. Nah, itu tagihannya besar, dia nggak bisa bayar. Nggak sanggup. Maka saat saya tinggalin saja, saya selanjutnya kalau ada berobat, saya biaya sendiri saja, saya mampu kok untuk itu. Ya, saya bilang, ya sudah, kayak gitu aja. Daripada nanti BPJS dia kena ini gorornya ada, dan seterusnya, kena masalah banyak, yang dengan cara itu. Soalnya kan karena mikirnya kalau nggak bayar kayak dianggap tidak patuh sama perintah ya, jadi selama ini bayar terus, tapi kecuali tadi dianggapnya ini Ustadz bayar terus secara on time, jadi nggak pernah telat, walaupun kadang sesuai dipakai, kadang enggak gitu loh, karena takut dianggap tidak patuh sama pemerintah, karena itu kan kayak karena kewajiban gitu ya. Ya, kecuali kalau memang ada syarat-syarat tertentu karena butuh pelayanan publik. Misalnya kita mau buat apa begitu yang tidak ada kaitan dengan kita, tapi harus ada itu. Ya sudah, terpaksa itu harus ada gitu. Iya. Karena kita kalau yang dulu tuh pernah saya pakai untuk operasi gitu, berapa ya Ustaz? Nah, dulu nggak paham gitu. Kalau sudah pernah, coba dilihat itu sesuai dengan premi. Kalau masih di bawah premi yang disetor, aman aja berarti. Karena dulu saya ikut tuh dari 2014 kan, awalnya dia kan Januari kan, ya, saya April. Saya operasinya itu 2018. Untuk operasi itu sekitar 40 juta Ustaz. Nah, coba nanti dihitung-hitung aja dengan yang disetor dengan premi. Kalau misalnya pelayanannya ternyata lebih daripada premi yang kita setor, nah berarti ada selisih kan. Selisih ini Ibu salurkan untuk kepentingan fakir miskin atau fasilitas sosial. Oh, baik Ustaz. Iya. Satu lagi boleh Ustaz? Iya, silakan. Bagaimana hukum membeli hewan kurban yang jauh-jauh hari dengan harga yang di bawah kan? Kadang kan saya itu kurban tuh bulan Juni, kita beli bulan Januari, harganya lebih murah. Terus kita kan nggak belinya secara online, dipasrahkan ke yayasan misalnya. Iya. Jadi kita tidak melihat langsung hewan kurban tersebut. Nggak masalah. Itu boleh ya Ustaz? Ya, nggak masalah. Dan pembeliannya yang jauh hari tadi, terus akhirnya dapat murah kan? Ya boleh-boleh saja. Dan seperti itu sistem jual beli yang nggak masalah. Jadi misalnya beli 3 bulan sebelumnya dapat lebih murah. Dalam beberapa transaksi di zaman Nabi ada akad salam. Akad salam itu dia bayar dulu, ya, akhirnya dapat murah. Walaupun nanti dapat belakangan gitu. Dia dapat murah seperti itu. Ya memang tujuannya bayar duluan untuk dapat murah, memang dari sisi waktu ya, dia lebih cepat bayar. Ya, keuntungannya sih nggak masalah. Takutnya kan pas ternyata malah uangnya nggak ada gitu, terkepak untuk yang lain. Gitu. Nah, berarti cari yang amanat, yang yayasan yang amanat gitu, yang siap tanggung jawab. Iya, baik Ustaz. Iya. Ya, kalau khairan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Coba lihat WA. Izin bertanya Ustadz, bagaimana bila orang tua menyarankan menikah dengan laki-laki yang biasa-biasa saja agamanya? Lalu untuk sekufu itu untuk urusan agama saja.
atau juga dunia, misalnya pendidikan? Sekepus urusan dunia. Namun kalau agama caranya biasa-biasa saja. Ya, yang semalam saya bahas lobby dari si anak ini pada orang tua. Ini tadi malam, ini bahasan tadi malam. Pending dulu. Baik, lewat Zoom, silakan. Baik Ustaz. Ya. Silakan pertanyaan pertama dari Purnama Sidik. Bisa dibuka mic-nya. Purnama Sidik. Ya. Silakan Pak. Ya, silakan ya Pak, monggo. Iya Pak. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Pak Ustaz, Ana mau nanya, Ana pelaku usaha di dunia servis jam. Yang ingin Ana tanyakan tentang servis jam, Ustaz. Ini contohnya gini, misalnya kan Ana menservis dua jam dengan merek yang berbeda. Sedangkan modal yang dibutuhkan sama. Contohnya gini, mesin jam yang dipakai untuk dua merek jam ini harga mesinnya 50.000. Tetapi merek jam yang pertama itu merek jam biasa, jadi anak jual 95.000 sama ongkos pasang. Sedangkan merek jam yang kedua itu merek jam yang mahal gitu, merek jam yang bermerek. Iya. Jadi anak jual 150.000 dikarenakan ada risiko pemasangan dan cara pemasangannya itu beda gitu. Iya. Nah itu gimana punya masuk dalam jual beli dua harga atau gimana ya? Ukuran juga kalau ya. Jadi barangnya beda Pak? Barangnya sama Pak. Barang itu barang mesinnya gitu. Cuman cara pasangan ada risiko yang berbeda gitu. Kalau yang pertama yang harganya lebih murah, beda pemasangannya kenapa? Karena risikonya nggak ada. Karena saya jadi contoh mesin yang pertama itu sama, mesinnya sama. Merek yang pertama merek biasa yang bukan tangan air, jadi kalau anak pasang pun nggak ada garansinya gitu. Terus kalau yang kedua itu ada risikonya gitu, jadi lebih hati-hati pemasangannya dan seterusnya ya. Karena jamnya mahal gitu, terus kita pun harus menambah kayak ada silikon oil yang menyukat, kayak ada bahan untuk biar bisa tahan air lagi gitu. Nggak ada masalah untuk itu Pak, boleh? Gimana Kak? Nggak ada masalah, dibolehkan. Oh boleh Kak? Boleh. Itu nggak masuk? Kak? Enggak. Oh, jadi kalau nonton. Iya, baik. Baik, lewat Zoom lagi masih silakan. Iya, pertanyaan selanjutnya via chat Ustadz. Iya. Sebentar. Pada salah satu minimarket, ketika belanja selalu ditanyakan kartu member. Jika menggunakan kartu member, benefitnya akan mendapatkan potongan harga dan setiap kelipatan belanja tertentu akan mendapatkan poin. Poin tersebut jika dikumpulkan bisa untuk dibelanjakan. Itu bagaimana hukumnya, Ustadz? Nanti ada pembahasannya ini mungkin di sini ya, tapi setahu saya dari awal coba dicek dulu ketika memiliki member tadi atau setiap tahunnya itu ada biaya keanggotaan ataukah tidak. Kalau ada biaya keanggotaan, maka nanti jatuh goror di situ karena dari biaya keanggotaan ini akhirnya dia dapat keuntungan kan. Keuntungannya ini tidak semua diperoleh bagi yang tidak jadi anggota. Maka ada unsur goror di situ. Namun kalau dapat cuma-cuma, misalnya ya, saya contohkan beli tiket dapat miles. Ya, dapat miles penerbangan gitu, ya. Nanti beli lagi dapat lagi, kumpulin lagi sampai tertentu dia nggak tujuannya beli tiket, namun itu ya promo tambahan seperti yang tadi kita sebut beli produk kemudian dapat gelas gitu, beli produk lagi dapat gelas lagi, ya sama seperti dapat miles lagi, akhirnya suatu waktu miles ini dia bisa gunakan untuk tiket lagi, ya dia kumpulin poinnya dia gunakan lagi untuk tiket lagi, tidak ada masalah, ya karena memang ketika buat pun ini dia tidak disyaratkan bayar tertentu atau tidak ada biaya keanggotaan tertentu tiap tahun. Nah nanti coba dicek awal buat itu ada biaya keanggotaan enggak atau ketika setiap tahun itu ada
daftar ulang dan mesti bayar anggota nggak tiap tahunnya. Nah, itu saja muskilahnya di situ, masalahnya di situ. Baik, ada lagi? Baik Ustaz. Chat lagi mungkin. Chat lagi ya. Pertanyaan dari chat. Bagaimana dengan hadiah undian seperti mengumpulkan poin belanja dan boleh membeli hadiah sesuai jumlah poin? Yang kedua, bagaimana dengan hadiah undian umroh? Apakah dibolehkan? Seperti beli kopi saset, bungkusnya dikirim untuk ditarik undian, berharap dapat hadiah undian umroh. Nah, tadi dua ini problemnya sama seperti yang Ustadz Irwandi sebutkan terakhir ya. Yang tadi terakhir sama seperti hadiah beli potongan gambar atau kumpulan kemasan, itu gorornya ada. Ya, beli kopi, ya kopinya ini kan dikumpulin, terus nanti dikirim lagi itu ya. Ini lebih hati-hatinya ya, ditinggalkan lebih bagus daripada diikuti semacam itu. Dan ini juga nanti terjadi pemborosan kata beliau tadi, karena orang ada yang beli produk tanpa tujuan dia pakai. Dia beli kopi banyak-banyak untuk apa gitu. Ya, mungkin nanti ada yang kadaluarsa gara-gara dia numpuk terus, padahal tidak tercapai mungkin dia untuk berangkat umroh, atau dia dapat hadiah mobil atau dapat hadiah motor, belum tentu dapat. Nah, ini yang tadi disinggung paling terakhir tadi, hadiah beli potongan gambar atau kumpulan kemasan. Baik, dari telepon langsung. Radio DS ada ya, silakan. Halo. Ya, silakan Bu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau tanya. Dengan Bu siapa di mana ini? Dengan Arlida Ustaz. Ya, silakan. Saya kan jualan buku. Bukunya itu harganya 3 juta, 2 juta. Jadi saya itu buka sistem arisan. Iya. Yang saya tanyakan, sedangkan yang pernah saya dengar arisan juga membuka pintu hutang. Nah, itu saya jadi ragu sekarang, Ustaz. Nah, sekarang saya Sedangkan tanya, iya ini. Teman-teman itu masih banyak yang kepengen ikut arisan. Sebentar, Bu. Ini seperti ada yang kemarin tanya saya persis seperti ini. Saya mungkin kemarin ada salah jawaban dan saya perlu cross check dulu ulang. Kenapa bukunya bisa harga 2 juta, 3 juta? Karena memang harganya dia buku paket. Jadi bukunya memang misalnya ada 27 buku dan itu berkesinambungan gitu. Jadi buku-bukunya itu nyambung gitu loh Ustaz. Dan itu memang bahan-bahannya bahan-bahan yang bagus bukunya. Ya kita memang dari kantornya seperti itu harganya sama. Kita cuma dapat komisi gitu Ustaz. Sebentar, ini buku apa Bu? Buku ya sama kayak Hafizdol, terus buku kayak buku-buku anak. Banyak Ustaz. Kok 27 buku kok harga mahal sekali gitu? Iya. Iya memang segitu Ustaz. Jadi ada hadiahnya koper, kadang ada hadiahnya di dalamnya tuh kayak mobil-mobilan anak-anak gitu Ustaz. Enggak, maksudnya dari sisi, saya tanya dari 2 juta itu, apa mungkin itu harga semuanya Bu? Iya Ustaz. Iya. Harga semua. Maksudnya satu paket itu. Kalau kita hitung total, memang dapat harga segitu, 2 juta. Iya. Bukan karena ada Tapi sistem. kalau misalnya di Gramedia gitu Ustaz, dengan buku yang sama, maksudnya bukunya itu yang tebal, terus dia kena air, dia nggak basah, itu persatuannya memang kadang 100.000 ke atas gitu. Nah, terus ya. Terus? Itu sedangkan 27 buku dan dia masih ada kayak puzzle-nya, masih ada hadiah-hadiah yang lain, dan itu memang jualnya paket dan dia bisa dibaca sama pen Ustaz. Nah, bisa dibaca dengan pen. Ya, terus yang kedua, kenapa ibu-ibu milih pakai arisan? Nah, itu karena kan kalau arisan kan misalnya lebih terjangkau gitu kan. Misalnya kalau misalnya harganya 2 juta berarti per bulan misalnya 10 bulan kan 200.000 Ustaz. Iya, jadi lebih memudahkan nyicilnya ya. Yang saya ragukan kan ini, kemarin saya jalan Ustaz. Jalan tapi kok setelah mendengarkan kajian saya ngerasa berdosa gitu loh Ustaz. Saya ngerasa bener nggak ya, kok saya kepikiran kalau tiba-tiba saya meninggal sedangkan peserta belum dapat. Saya takut itu. Gini Bu, jadi sama dengan arisan umum berarti ini kan? Artinya kan arisan umum kan orang nyetor. Ini ada 20 anggota, masing-masing misalnya 100.000. Ya 20 kali 100.000 berarti dapat 2 juta juga kan sama. Iya. Tapi kan Ibu kan ada produk-produk ini yang
dapat juga 2 juta gitu kan. Yang satu ini ada produk, yang satu itu cuma nanti dapat uang di situ. Ini bentuknya sebenarnya sama, Bu. Cuma ibu pakai produk, yang ini tidak pakai produk gitu. Makanya tadi saya tanyakan dulu, produknya ini memang harga yang wajar nggak? Ternyata ibu bilang itu harga yang wajar. Kalau dikumpul-kumpul juga mungkin di tempat lain mungkin bisa lebih mahal, namun ini dia dapat lebih murah dikarenakan ada buku, ada puzzle, ada macam-macam ya. Dari sisi barang tidak ada masalah. Nah, sekarang dari sisi transaksi arisannya ya. Arisan ini ada juga dibahas di buku ini di pembahasan Ustaz Irwandi saat Basri, namun bagian-bagian akhir masih jauh. Secara hukum boleh. Ya, secara hukum kalau arisan itu boleh, Bu, nggak ada masalah. Sama seperti arisan umum yang dilakukan di masyarakat juga asalnya boleh. Yang penting tidak ada riba saja di situ. Asalnya tidak ada masalah untuk ini. Jadi saya setor misalnya 100.000 dapat 2 juta karena ada 20 anggota, terus saya dapat 2 juta, nanti setelah saya dapat ya, akhirnya berikutnya saya nyicil. Nah, itu dibolehkan. Yang tidak dibolehkan gini, ini biasanya jadi kasus. Sudah dapat arisan atau sudah dapat buku paket tadi 2 juta rupiah, akhirnya yang sudah dapat nggak mau nyetor lagi. Nah, yang ini yang masalah ini biasanya. Ini buat arisannya jadi macet karena ada yang nggak kompak. Nah, jadi maka semuanya harus konsekuen gitu. Artinya komit. Kita harus sampai selesai, nggak boleh ada yang pergi dong. Gitu. Jadi ada yang mungkin dari pihak yang nagih-nagih gitu, nagih-nagih terus, dia kayak nagih utang sebenarnya. Karena dia sudah dapat, dia dapat pertama nih. Anggotanya 20. Dia dapat pertama. Ya. Akhirnya kan dia nyicil setelah itu. Nah, ini biasanya jadi malas. Beda dengan yang belum dapat gitu loh. Nah, risikonya biasanya seperti itu. Ya. Biasanya kalau saya itu di awal, Ustaz. Jadi kalau biasanya sih kalau misalnya barangnya saya ada, saya kirim dulu. Jadi biar saya nggak kepikiran gitu, Ustaz. Ya, bukan masalah itu. Kalau ini nggak masalah, Bu. Nah, masalahnya arisannya jadi tadi. arisan itu nggak ada masalah ya, Ustaz? Nggak ada masalah, cuma nggak boleh kabur dari arisan. Harus komit sampai akhir. Yang itu ya. Iya. Nggak boleh ada yang kabur tiba-tiba sisa. Awalnya 20, sisa 10 orang gitu. Yang 10 ini, ya saya bilang, nakal. Kok pergi? Itu nggak boleh. Nah, harus komit di situ. Ini komitmennya yang harus dijaga gitu. Jadi ibu harus tekankan itu. Kita harus sampai selesai ya. Nggak boleh ada yang nggak bayar gitu. Nah, ibu harus ya mungkin bisa cerewetin aja, nggak apa-apa. Karena ini kaitannya dengan uang, Bu, biasanya. Ibu tahu sendiri lah orang berutang itu gimana. Iya, gitu. Tapi ya. itu ini Ustadz, yang saya takutkan sebenarnya kan ini kan bukan kebutuhan pokok ya Ustadz. Nah, saya kan kasarnya kalau saya promo, saya itu ngiming-ngimingi gitu kan. Sebenarnya dia nggak bisa beli cash, tapi dengan kalau 200.000 pasti bisa lah insya Allah. Tapi kalau 2 juta langsung kan dia nggak bisa. Saya tuh kayak ada rasa ini kan bukan kebutuhan pokok, tapi kok saya malah ngiming-ngimingi gitu kan, setiap saya promo atau apa gitu. Tapi kan orang ada yang pakai kan, itu artinya dia butuhkan juga sebenarnya. Iya kan? Iya. Ya, nggak masalah. Secara hukum masih boleh. Iya, saya belum temukan problem di sini. Ya, gitu ya, Bu ya. Ya, terima kasih banyak Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, lewat WA dulu silakan. Mau tanya Ustadz, hukum untuk promosi gratis ongkir di online shop, Ya. tapi ada syarat minimal pembelian jumlah tertentu. Bagaimana hukumnya Ustadz? Nah, dicek dulu yang pertama, promo ongkir ya. Tadi sama seperti ShopeePay tadi. Tadi dia sebutkan ada saldo yang tertanam dulu, baru dia dapat manfaat situ. Walaupun nanti dia saldo ini dia pakai lagi untuk bayar gitu. Kalau sebab adanya saldo di situ, deposit di situ, jadi goror. Jadi jadi riba seperti yang kemarin kita bahas. Ya, jadi riba waktu kita pembahasan GoPay dengan dompet virtual kemarin. Ini nanti bisa lihat video kami sebelumnya di channel Romeso TV, nanti dicari di bagian live streaming. Itu ada pembahasan dompet virtual tadi. Kalau ada saldo di situ terus dapat manfaat, maka manfaat ini riba. Namun kalau misalnya saya mau beli langsung nih, saya nggak pasang saldo, berapa ini? Dia dapat free ongkir, dapat gratis ongkir, atau ongkirnya lebih murah. Dipilih-pilih, oh ini beli ini dapat ongkir lebih murah misalnya. Langsung tinggal transfer, tidak ada penyimpanan di dompet virtual atau e-money, nggak ada, e-wallet nggak ada. Jadi langsung kirim aja gitu. Dan kebetulan situ pas promonya, di situ nggak masalah. Baik, lewat Zoom silakan. Baik Ustadz,
Selanjutnya pertanyaan dari Bu Iyana Umur Rashid. Silakan, Bu Iyana. Bu Iyana, silakan open mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Bu. Ustaz mau tanya yang masalah giveaway itu. Giveaway kan kalau di Facebook, jadi dia beli produk kita. Nah dia kasih testimoni melalui Facebook kita, terus di tag penjualnya dengan kata-kata yang memuaskan gitu ya, istilahnya untuk mempromosikan barang dagangan kita gitu. Saat kita beri hadiah gitu. Siapa yang sudah beli stiker nastar di saya, terus dia promosi di Facebook, terus di tag di saya bahwa nastar enak atau gimana gitu. Nanti komen yang terbaik akan mendapatkan misalnya satu paket seperti ini gitu. Gimana Ustaz hukumnya? Sebentar. Produknya nastar, Bu. Ya, saya nastar pakaian gitu Ustaz. Nah, terus dipromokan di Facebook. Dia jadi dipromokan di Facebook, istilahnya seperti ngasih testimoni untuk barang dagangan saya gitu Ustaz. Testimoninya benar nggak sesuai dengan kenyataan barang tersebut gitu? Nah, itu dia. Tapi kan kita kan nggak tahu ya kayak lidah orang, kan selera ya Ustaz ya. Takutnya itu. Nah, kalau mendapatkan hadiah, takutnya testimoninya bagus. Gitu. Iya, jadi Ibu kayaknya nanti tahu mungkin testimoni yang ada situ dipilih yang bagus-bagus saja sehingga itu dijadikan dukungan untuk promo berikutnya. Ini loh, ini sudah banyak yang testimoni. Ternyata di balik itu Ibu kasih iming-imingi hadiah dan dia harus komentar bagus gitu. Kalau dia tidak komentar bagus mungkin tidak dipilih. Kalau mungkin komentarnya ini silakan beri masukan terbaik. Nah, itu mungkin lebih ahsan, lebih bagus. Silakan beri masukan terbaik. Jadi ada yang kritik, ya, ada yang nilai positif, ada yang nilainya, wah ini produk ini kurang ini, dia berikan saran, nah gitu. Kalau ini lebih adil, Bu, untuk menilai produk. Kalau untuk mendapatkan komen yang terbanyak di status kita gimana Ustaz? Giveaway-nya itu? Komen yang terbanyak. Jadi kan status kita naik terus ke atas gitu, terlihat terus oleh orang gitu. Nah, di sini dilihat juga ini komen apa tadi seperti saya sebut. Apa dia komen yang positif saja yang diterima atau ada masukan-masukan yang lain gitu. Harus adil dalam hal ini. Iya. Lebih amannya tidak diadakan giveaway Ustaz ya? Bukan, dilihat promo ya. Kalau saya sering ada giveaway juga, namun bentuknya biasa saja, normal aja, Bu. Jadi siapa yang saya malah kasih kuis, jadi kuis ya. Jadi bentuknya itu misalnya ini saya mau ada buku terbaru, ini siapa yang mau usulin judulnya gitu. Judul yang terbaik nanti akan dapat hadiah gitu. Ya, saya pilih judul dan saya inginkan memang judul yang terbagus gitu, yang orang beli sesuai dengan yang orang beri masukan sesuai dengan isi buku gitu. Kalau ada yang pas, nah dia dapat hadiah. Pernah saya buat satu buku dan ini dari pembaca di Instagram yang kasih masukan untuk judulnya. Saya pakai judul tadi. Akhirnya buku itu terbit, saya kasih buku tersebut untuk dia gitu loh. Ini nggak masalah. Ini giveaway juga. Jadi tergantung bentuknya, Bu. Jadi nggak semua terlarang, tergantung bentuk. Kadang bentuknya juga silakan yang nge-tag yang lain kami pilih secara acak. Nanti kami kasih hadiah. Nah, kasih hadiah gitu ya. Nah, itu juga nggak masalah. Karena cuma-cuma seperti itu. Namun, kaitannya ini nanti, karena ada yang bentuknya kuis. Ya, nanti kuis yang bentuknya kita seperti berlomba. Dan ini 2 pertemuan lagi baru saya bahas. Besok tentang hadiah emas. Berikutnya lagi hadiah perlombaan. Karena saling berlomba untuk ini. Kalau ini kan Ibu bukan lomba bentuknya. Saling berlomba itu maksudnya saling bersaing. Jadi ada kuis yang dijawab. Ya, dipilih misalnya ini yang dapat 100 nilainya. Tapi diacak juga itu. Untung-untungan. Nah, nanti ada pembahasannya di sini. Ini masuk dalam musabaqah, dalam perlombaan.
Nanti kita akan lihat apa dimaksud musabakoh. Masih 2 pertemuan lagi insya Allah saya akan bahas itu. Nah, Ustaz. Gitu ya Bu Yana ya? Nah, Ustaz. Ya, baik. Silahkan. Ya. Baik, mungkin lewat chat Zoom ada? Ada Ustaz. Ya, silakan. Sebentar. Bismillah, izin bertanya Ustadz, Ya. bagaimana hukumnya jika kita membeli tiket pesawat, misal di aplikasi online, Ya. dan menggunakan promo yang ada, misal memasukkan kode kupon ketentuan, ada potongan 100 sampai 200 ribu Ustadz. Sebentar, kupon dapatnya dari mana itu? Nah, jadi saya tanda tanya yang kuponnya dulu ini, dapatnya dari mana? Ada harus dijelaskan situ agar saya bisa jawab. Ya, kalau kayak tadi yang saya bilang beli tiket terus kita dapat miles karena keanggotaan, ya tadi no problem, ya nggak ada masalah di situ. Namun untuk dapat kupon ini saya ingin tahu kuponnya ini dapat dari mana, lebih diperinci lagi. Baik, satu lagi mungkin dari chat. Tuliskan. Baik Ustadz, sebentar. Ustadz, saya dengan Umu Kasya di Tabalong, Kalimantan Selatan. Sekarang ada ciki anak-anak yang ada hadiah uang tunai di dalamnya. Anak-anak biasanya suka beli ciki itu. Dan memang dimakan kalau dibeli. Cuma anak-anak jadi ingin beli ciki itu terus. Nah, itu yang tadi kita bahas terakhir. Itu yang tadi kita bahas terakhir Bu, sama. Baiknya tidak beli ciki kayak begitu, cari ciki biasa. Akhirnya anak beli dan jadi mubazir belinya gitu. Wah, ini belum dapat nih. Dia beli 10 kali mungkin baru dapat. Atau beli 100 kali mungkin baru dapat. Ya. Jadi produk akhirnya bukan jadi tujuan utama, namun hadiah tadi gitu loh. Nah, ini promo yang nggak bagus juga sebenarnya, mengajarkan untuk boros. Yang kedua, ya ada unsur goror, kimar di dalamnya. Seperti penjelasan terakhir dari Ustaz Irwandi tadi. Saya tahan dulu yang di Zoom. Mungkin ada telepon langsung. Ya, silakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustaz. Ya. Dengan Pak siapa di mana? Dengan Yogo di Bekasi Ustaz. Ya, silakan. Apa Ustaz mau nanya di luar tema boleh Ustaz? Iya, silakan. Jadi saya di kerjaan kan ada koperasi Ustaz. Iya. Nah, setiap Lebaran kami dikasih voucher belanja Ustaz. Nah, itu di selebarannya ada tulisan hadiah atau apresiasi untuk anggota yang simpan pinjam. Nah, saya kan nggak pinjam Ustadz, saya hanya simpan karena itu kan koperasi pegawai ya Ustadz. Yeah. Nah, itu vouchernya gimana ya Ustadz? Haram atau halal ya Ustadz? Baiknya nggak dimanfaatin Pak. Nggak dimanfaatin ya? Iya, nanti kalau kordin jarum manfaatan fahuwa riba, itu keuntungan dari Bapak taruh uang di situ, maka riba bagi Bapak nantinya. Bapak dapat manfaat. Walaupun saya hanya simpan saja tidak pinjam, berarti lebih baik Bapak simpan saja, itu malah Bapak yang beri pinjaman ke situ, terus Bapak dapat keuntungan dari orang yang pinjam, yaitu pihak koperasi. Oh iya. Kalau misalnya Ustadz, voucher tersebut saya belikan sembako untuk fakir miskin gimana Ustadz? Ya, kalau sudah dapat, ya sudah kasih ke fakir miskin. Bapak nggak boleh nikmati sama sekali. Iya, boleh. Alhamdulillah. Bapak nggak boleh nikmati sama sekali. Iya. Baik, lewat WA terus. Waalaikumsalam. Lewat WA silakan. Ada? Bila hadiah diberikan sesuai dengan nilai atau dana yang kita miliki, semakin besar dananya, semakin besar hadiahnya, itu bagaimana Ustadz? Nah, ini masuk hadiah. Tadi ini belum disinggung Ustaz Irwandi kayaknya. Ini nanti akan jawab. Saya itu masih nganggap goror di situ ya, karena ada peran serta dari yang belanja ya. Dia ada setor sesuatu di situ. Itu nanti masuk kupon undian, nanti ada yang lotre-lotre seperti itu. Jadi masalah nanti, jadi goror di situ. Ada goror, ada kimar. Ya, dipertimbangkan seperti itu. Dan ingat, ini pembahasannya masih berlanjut. Nanti ada lebih detail-detail lagi. Masalah-masalah beliau akan bahas. Tadi itu baru hadiah bagi yang konsumen ya. Ada souvenir, ada macam-macam tadi promo. Nanti setelah ini ada banyak bahasan yang beliau bahas, termasuk yang tadi saya sebut ada kuis, ada perlombaan. Baik, lewat Zoom silakan. Silakan ditanyakan langsung pertanyaannya. Ya, silakan.
Uzia? Uzia open mic-nya? Iya. Di Buzia? Oh iya, Buzia. Iya, Bu Zia, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Iya, warahmatullahi jadi Ustaz, itu kuponnya dari aplikasi tersebut juga. Di aplikasi tersebut menerangkan kalau memasukkan kupon ini pada penerbangan tanggal sekian dan sekian, silakan dimasukkan ke pilihan maskapainya, begitu Ustaz. Coba diulang kuponnya itu tadi cerita yang tiket tadi ya. Beli tiket. Iya Ustaz. Terus kupon ini Iya, dapat beli dari mana? Dari aplikasi tersebut juga Ustaz. Itu karena sebab apa kita dapat kupon? Tidak ada sebab apa-apa, cuma dia menerangkan biasanya kan ada di berandanya Ustadz, penerbangan maskapai ini tanggal ini ada promonya. Terus ketentuannya masukkan kode kupon yang ini kalau mau membeli penerbangan tersebut. Iya, berarti cuma saya dikasih gitu ya, kasih masuk kode kupon yang ini gitu. Iya Ustadz. Iya. Iya, cuma saja tinggal kita kasih masuk kode kupon di maskapai tersebut Ustadz. Apakah tidak boleh? Ada keanggotaan dan sifatnya ada saldo situ enggak? Enggak ada Ustadz. Enggak ada keanggotaan? Iya. Enggak ada ya? Cuma-cuma berarti ya, enggak masalah berarti. Iya Ustadz. Iya, enggak masalah. Enggak masalah, Bu. Iya Iya. Ustadz. Iya Ustadz. Ya. Ustadz boleh satu lagi Iya, Ustadz? silakan. Abang Ustadz, ini di luar materi mengenai hadis, kita dianjurkan untuk membaca 10 ayat terakhir, 10 ayat, minimal 10 ayat pada malam hari. Ayat ini apakah di sepertiga malam Ustadz atau boleh pada maghrib? Kejelasan hadisnya gimana, Yang Bu? untuk dikeluarkan, ada sebuah hadis yang pernah saya baca Ustadz, kita dianjurkan untuk membaca 10 ayat pada malam hari untuk dijauhkan dari fitnah Dajjal Ustadz. Apa bukan Al-Kahfi yang maksud Ibu di sini ya? Setahu saya itu surat Al-Kahfi. Bukan kayaknya Ustadz. Oh, Surat Al-Kahfi hafalkan 10 ayat pertama atau 10 ayat terakhir gitu. Itu baru selamat dari fitnah Dajjal. Setahu saya itu. Iya Ustadz, iya Ustadz. Kalau itu bebas Bu waktunya. Ustaz. Yang penting hafal Iya, sekaligus pahami. Bebas, nggak mesti Iya, malam Ustaz. hari. Iya, Namun Ustaz. kalau khusus untuk surat Al-Kahfinya Ustaz. saja bisa dibaca pada hari Jumat atau malam Jumat. Oh iya Ustadz. Ya gitu ya. Jazakallah khairan Oke. Ustadz. Baik, dari Zoom ada lewat chat, silakan. Bentar, Ustaz. Mungkin dari pertanyaan langsung dulu, Ustaz. Iya, silakan kalau gitu langsung. Dari Ummu Jibril, silakan Ummu Jibril. Iya, mau Jibril silakan. Ummu Jibril, tidak ada? Ummu Jibril? Kalau ada, selanjutkan. Oh, ada. Silakan Ummu Jibril. Silakan, Belum jelas suaranya. Selanjutnya saja Ustadz ya. Iya, Bu iya, silakan. Junita, Iya. Bu Junita Midaria, silakan dibuka mic-nya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Yunita. Iya Ustadz, saya mau tanya terkait miles penerbangan. Jadi suami saya itu sering dinas pakai penerbangan dengan biaya dinas. Iya. Kan itu dapat milesnya ya. Dapat milesnya, Kemudian iya. ya milesnya itu dikumpulkan terus digunakan untuk kepentingan pribadi, itu boleh nggak Ustadz? Coba nanti tanyakan secara prosedural di ini ya, di kantor. Apa itu secara ini boleh kita pakai nggak? Karena memang itu kaitannya dengan dinas. Jadi ibu kan pakai atau suami pakai untuk kepentingan pribadi, nggak untuk kepentingan dinas. Kalau memang dari dinas Tapi kalau untuk tidak ada masalah ya sudah, kalau gitu pakai saja nggak masalah. Tapi saya nggak khawatir. masalah ya Ustadz, kalau dari kantor tidak Tapi ada- kalau saya khawatirkan cuma untuk PNS saja, Bu. Saya khawatirkan cuma untuk PNS. Gimana Ustadz? Saya khawatirkan cuma untuk PNS. Karena ini nanti masuk hadiah ummal nanti, jadi hadiah khianat.
amalnya tidak pakai kalau untuk PNS. Tapi kalau untuk yang dari perusahaan mudah, dia cuma lapor ke bagian yang ngurus tiket atau keuangan atau manajernya, dilaporin saja, ini boleh nggak saya manfaatin mile saya. Kalau dari pihak perusahaan bilang silakan, itu untuk kamu memang, ya berarti bebas. Kamu kalau PNS tidak bisa kayak begini, gitu. Oh ya, ini bukan PNS Ustaz. Ya aman aja berarti Bu, tinggal lapor aja mungkin ke kantor. Kalau memang mereka nggak ada problem apa-apa, manajer juga di atas juga seperti itu, ya memang dibebasin Bu. Oh ya Ustaz. Ya. Ya. Terima kasih. Ya baik. Ustaz. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, lewat WA, terus nanti lewat telepon Radio DS nanti ya, sebentar. WA ada? Afwan, di luar tema Ustadz, Ana baru tahu hukum perlombaan mubah terlarang hadiahnya. Iya, perlombaan mubah yang kemarin saya pernah nulis ya, dan ada video saya di channel Romeso TV juga tentang fikih perlombaan, nanti bisa dilihat. Ada misalnya kita ikut lomba mubah. Ini selain dari memanah pacuan kuda, pacuan unta ya, atau yang nanti mirip dengan ini dalam hal jihad, untuk perjuangan jihad. Kalau memang seperti itu di luar dari tiga, misalnya lomba lari mubah, tapi hadiahnya ini nanti Ustaz Irwandi akan bahas. Nanti kalau mau bersabar 2 pertemuan lagi. Kesimpulannya, lombanya boleh, hadiahnya tidak boleh diambil. Baik, lewat telepon langsung silakan. Halo, Iya, silakan Bu. Siapa di mana? boleh saya bertanya nantinya? Iya, silakan. Mungkin fokus ke telepon, siarannya dikecilin Bu. Fokus ke telepon, siarannya dikecilin Bu. Bagaimana Pak? Fokus ke telepon, siaran Ibu dikecilin. Cut dulu. Cut. Baik, ada lagi? Belum, baik, lewat Zoom dulu, nanti habis ini saya terima telepon lagi. Ada lewat Zoom? Baik, Ustaz. Iya. Silakan Umum Jibril. Arif aja Bu, Pak Arif. Oh, Pak Arif saja, silakan. Pak Baik, Arif. Arif. Iya. Arif dibuka mic-nya, silakan. Kalau nggak bisa, mungkin Pak Sulistyo. Nah, Pak Sulistyo, silakan dibuka mic-nya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz mau tanya tentang transaksi emas yang sekarang lagi rame itu Pak, yang online itu Ustaz. Iya. Transaksinya gimana, Bu? Transaksi emas online. Oh, emas online. Kemarin sudah kita singgung, ini masalah Bu, karena dalam emas itu transaksinya harus yadan biyadin, tunai. Nggak bisa lewat online, nggak boleh. Nggak boleh. Kalau transaksi dulu habis itu ketemuan itu tadi boleh nggak? Bayarnya ketika pas ketemuan, dan transaksinya ketika ketemuan. Oh, nggak bisa ditransfer. Ditransfer tapi nanti penyerahannya ketemu. Nah, ini ada yang nggak tunai berarti Bu. Oh, gitu. Iya, jadi Ibu ketemu di tempat, transaksinya di tempat. Walaupun mungkin dealnya masih ditelepon atau via online, tapi nanti ketemuan itu baru dipastikan harganya dan langsung serah terima barang. Iya. Baik. Baik, lewat chat Zoom ada? Ini terakhir ya. Baik, Ustaz. Pertanyaannya mana ya? Bukan. Ustaz, bagaimana baiknya jika kita akan mengadakan perlombaan badminton? Apakah dibolehkan? Misal perlombaan tersebut tidak memungut biaya, ada hadiahnya, tapi dalam menentukan lawan atau kawan dengan sistem undian. Ini masih jadi problem bagi saya, dan saya baru tahu hukumnya ketika baca buku Ustaz Irwandi. Kalau Ustaz Irwandi jawabannya itu dalam buku ini perlombaannya boleh. Perlombaannya boleh untuk badminton tadi. Lomba saja gitu. Namun kalau hadiahnya nggak boleh diambil. Artinya tidak boleh dimanfaatkan. Hadiahnya ini yang jadi taruhan. Taruhannya ini nggak boleh. Walaupun dari segi hadiah ini dari orang luar gitu. Nanti akan ada penjelasannya dari Ustaz Irwandi. Saya sudah buat ringkasan juga tentang perlombaan ini di website romesa.com. Kesimpulannya seperti itu. Baik.
lewat WA sekarang. Terakhir nanti lewat telepon DS. Bolehkah menerima hadiah kalender dari bank? Nah tadi ya, kalau itu kan bentuk promo riba. Ustaz Ruhandi katakan tadi tidak boleh. Telepon langsung ada? Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustaz. Ya silakan. Dengan Aldo di Depok Ustaz. Ya silakan. Halo, mau tanya Ustaz. Iya. Jadi gini, saya sebagai investor Ustaz, Iya. satu usaha, Iya. kemudian dikelola oleh pengelola. Iya. Kalau misalnya investasinya 50 juta. Iya. Kemudian di tengah jalan si pengelola ini kadarullah ditipu oleh pelanggan gitu Ustaz. Iya. Ditipu oleh pelanggan sehingga mengalami kerugian. Nah, ini kerugiannya ini ditanggung oleh pengelola atau ditanggung oleh saya atau dibagi dua? Bagaimana Ustaz ini Ustaz? Itu karena kesalahan dari yang pelaku usaha atau gimana? Bagaimana Ustaz? Itu kesalahan dari pelaku usaha atau bukan? Pelaku usaha. Jadi dia punya pelanggan gitu Ustaz ya, si pelaku usaha ini. Kemudian di tengah jalan dia ditipu gitu. Intinya ditipu itu kita mengalami kerugian lah misalnya dari apa yang kita investasikan gitu Ustaz. Coba dicek. Bertanggung jawab gimana Ustaz? Coba dicek dulu itu benar atau tidak. Satu. Ya, jangan-jangan cuma dibuat-buat saja alasan oleh dia gitu. Nah, kalau itu memang benar, kalau itu memang benar gitu Ustaz. Ya, kalau itu memang benar ya resiko dari penanam modal juga menanggung rugi bareng-bareng. Oh, bareng-bareng Ustaz. Iya. Jadi bukan ditanggung oleh yang mengelola usaha. Resikonya seperti itu. Kecuali kalau tadi kesalahan dia ya. Kesalahan dia. Makanya coba dicek dulu baik-baik dan bisa juga jadi dia pelaku usaha yang buat berita gitu kan. Ada lagi kasus seperti ini juga, maka dicek benar-benar ini kesalahannya karena siapa ini. Siapa tahu ada bentuk yang lainnya lagi selain yang kita ceritakan ini. Kalau intinya kalau misalnya karena kelalaian si pengelola Ustaz, itu tanggung jawab bisa dibebankan ke dia Ustaz ya? Iya, tanggung jawab bisa dibebankan ke dia, iya. Bisa. Oh, ya, Ustaz. Yang kedua Ustaz, boleh Ustaz? Iya, silakan. Jadi gini, kita misalnya belanja di satu pasar swalayan, iya. Belanja gitu kan, ketika kita sudah bayar, itu kita ditawarkan semacam member gitu Ustaz. Misalnya kalau jadi member, bikin kartu, nanti ketika belanja di sini berikutnya itu ada semacam bonus lah atau apalah atau poin atau semacamnya gitu Ustaz. Nah ini boleh nggak nih Ustaz kayak gini? Pakai bayar nggak? Ya bayar, saya misalnya buat bikin kartunya 20.000, 30.000. Nah itu yang saya tidak setuju, nggak boleh. Nggak boleh Ustaz ya? Nggak boleh dimanfaatkan? Nggak boleh. Gorornya nanti ada. Oh ya. Ya. Nah Ustaz. Cukup ya? Saya memakai Ya, Ustaz. Waalaikumsalam. Mungkin sebelum saya tutup ada dari Zoom terakhir. Ini pertanyaan terakhir, silakan. Ya, Ustaz. Ya. Silakan Umu Jibril. Assalamualaikum Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Umu Jibril. Ustaz, yang pertama saya tanyakan, dulu waktu saya jual makanan gorengan, Ya. saya kadang pernah mengeluarkan setiap pembelian satu kotak dapat satu kartu. Nah, yang punya kartu 10 bisa ditukarkan dengan satu kotak gitu. Nah, itu bagaimana hukumnya Ustaz? Itu yang pertama. Itu sama dengan Bisa tadi dua. yang ini Bu. Itu sama dengan beli satu dapat dua gitu. Nggak masalah. Itu hadiah dari si penjual. Nggak masalah Bu. Oh iya iya. Terus. Syukur Ustaz. Yang kedua, gini Ustaz, ini mungkin bukan masalah promo tapi masalah hadiah. Tadi sempat disebut juga tentang hadiah, jadi saya tidak paham mungkin Ustaz. Yeah. Karena begini, di kampung saya sudah menjadi rahasia umum, ketika kita mendapat undangan pernikahan, ketika kita menghadiri itu ngisi amplop. Iya. Kadang-kadang saya merasa berdosa tidak hadir ketika saya terbebani, benar-benar tidak punya untuk mengisi, walaupun misalnya ada untuk diisikan, tapi itu mungkin kita tanpa nama karena di daerah sini tuh jadi rahasia umum minimal 50.000 misalnya. Kita misalnya adanya cuma 20.000. Semacam malu-maluin lah begitu Ustaz. Misalnya kalau mau hadir dengan nama. Nah, gimana hukumnya Ustaz ketika kita tidak menghadiri misalnya. Dan memang kadang-kadang kan kita dapat undangan itu biasa memang kita tidak kenal. Kalaupun misalnya yang dipaksakan hadir itu kadang-kadang karena memang kita
kenal atau saudara dekat. Nah, ini kan secara umum undangan, menghadiri undangan. Nah, yang ketiga, dulu anak saya pernah diikutkan di tempat mengaji, belajar mengajinya itu ikut lomba menghafal. Waktu itu dapat hadiah sekitar 250.000. Tapi waktu itu setelah mau dicairkan, karena yang mengadakan itu bank, setelah mau diambil hadiahnya disuruh buka rekening si anaknya. Abinya bilang nggak usah, itu juga hadiahnya riba. Jadi ini anak saya sekarang sudah gadis, itu saya kadang-kadang ingat, itu dulu hadiah saya tidak ambil. Saya bilang, mungkin memang nggak berkah barangkali. Gimana Ustaz hadiah semacam itu jika yang mengadakan kayak lomba-lomba seperti bank itu mengadakan lomba begitu? Ya. Pengambilan hadiahnya, si anak harus bukunya rekening. Kalau konsekuensinya kayak gitu ya, itu promo bank juga ya, baiknya nggak diambil. Betul tadi sikapnya, lebih aman gitu. Ya, sikapnya seperti itu saya. Terus tadi yang kedua, itu saya temukan di masyarakat saya juga sebenarnya. Ibu harus, jadi kalau nggak hadir gimana? Dicari nggak, Bu? Nggak hadir nikahan tadi. Kalau nggak hadir, kalau misalnya kita nggak hadiri nikahan, dicari nggak? Ya, enggak juga barangkali. Atau diomongin orang gitu? Mungkin kalau enggak kenal Ustaz, tapi kalau mungkin keluarga dekat, kadang-kadang ketemu, kenapa dulu enggak hadir gitu. Nah, kalau ini kayaknya enggak terlalu ini berat, Bu. Ya enggak hadir enggak ini ya. Jadi gini, kalau ada sumbangan kayak gitu, Ibu sumbang saja, anggap bantu orang gitu. Namun kalau ini berlaku pada Ibu enggak usah nuntut kayak begitu pada orang lain. Ya, artinya enggak usah orang lain balas sumbangan yang Ibu pernah beri kepada mereka gitu. Ibu nggak usah kasih syarat seperti itu. Karena di masyarakat sebagiannya ada yang seperti itu. Jadi dia beri syarat. Kalau nggak dipenuhi maka jadi catatan hitam. Dicari orang tadi. Ya, orang itu dicari atau jadi bahan omongan di masyarakat. Atau tadi, seperti Ibu bilang tadi, harusnya dikasih 50.000 tapi kok cuma kasih 20.000. Itu diomongin lagi. Kok kayak begini ya dia ya gitu. Itu sudah jadi bahan gibah di masyarakat. Jadi memang agak berat kalau menghadapi masyarakat kayak gini. Resikonya bagi orang yang mampu sumbang saja gitu. Namun kalau dia punya acara, dia nggak nyumbang apa-apa, lebih bagus, dan ini akan mengurangi beban orang-orang yang pernah dia itu beri, apalagi orang-orang miskin gitu. Itu lebih mengurangi bebannya. Ya, karena ada seperti itu. Yang jelas dalam masalah undangan pernikahan ini, kalau kita tidak bawa hadiah itu nggak harus ya. Yang penting kan orang itu datang bisa doakan keberkahan. Nah, itu sudah cukup di situ tanpa ada sumbangan ini. Namun ini agak sulit dilepas dikarenakan orang tua yang masih menganut seperti ini gitu. Ya, agak sulit. Ya, mungkin cuma generasi belakangan aja mulai sadar seperti itu. Wallahu a'lam. Cukup ya, Ummu Jibril. Ya. Baik, itu saja kami cukupkan untuk pagi ini. Insyaallah kita ketemu besok pembahasannya tentang hadiah emas. Mungkin materinya sedikit, nanti bisa tanya jawab lebih banyak untuk Ahad pagi besok. Kemudian malam ini nanti ada tema hadis 26 akan dibahas. Pembahasannya itu nanti mengganggu muslim yang lain. Nah, sekarang model baru bentuk mengganggu muslim yang lain ini dengan prank yang kita lihat di YouTube, di Instagram, ada di Facebook. Sering kayak gitu, jahilin orang lah bahasa kita. Jahilin orang, kerjain orang ya. Padahal dalam syariat Islam itu kita dilarang untuk mengganggu orang lain. Nah, ini untuk anak-anak remaja bisa siapkan diri nanti malam, termasuk juga para YouTuber ini yang tahu tentang masalah-masalah kayak gini nanti bisa hadir juga, mudah-mudahan dapat ilmu yang manfaat. Kita cukupkan, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.